Sedangkan uang yang dikumpulkan RCH pada tahun 2022 sampai 2024 yang berasal dari setoran UPD ini mencapai 1,2 miliar rupiah. Atas penerimaan tersebut, ETS menggunakannya antara lain untuk kepentingan pribadi. Kemudian terkait dengan peristiwa tertangkap tangan, peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 9 Juli 2026. Tim KPK mengamankan sejumlah 18 orang ya, di 3 wilayah, yakni di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Selanjutnya para pihak dimintai keterangan yang pada awalnya di Polresta Surakarta, kemudian sejumlah 9 orang diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk diminta keterangan lebih lanjut. 9 orang tersebut yaitu Saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025, 2025-2030, Saudara AHW selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, Saudara RCH selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Pemkab Sukoharjo, Saudara ND selaku Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Pemkab Sukoharjo, Saudara TGP selaku Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, Saudara TRM selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo sekaligus orang kepercayaan Bupati, Saudara BSA selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kabupaten Sukoharjo, Saudara ET selaku pihak swasta, dan Saudara AFD swasta juga. Dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim KPK juga turut mengamankan barang bukti dengan total mencapai 21,2 miliar dengan rincian sebagai berikut. Uang tunai 6,4 miliar, uang dalam bentuk valuta asing senilai kurang lebih 7,5 miliar rupiah dengan rincian pecahan Singapura dolar 460.350 Singapura dolar, dolar Australia atau Australian dollar 30.000 Australian dollar, dolar Amerika atau USD 31.300, yen Jepang 586.000, kemudian ringgit Malaysia 12.210, kemudian baht Thailand 34.585 baht, serta logam mulia dengan pecahan 100 gram sebanyak 25 keping atau total 2,5 kilogram, atau kira-kira kalau dikonversi ke harga sekarang sekitar 7,3 miliar. Sejumlah barang bukti tersebut diantaranya diamankan di ruang kerja RCH, berangkas milik Bupati di Wonogiri dan Laweyan, serta diamankan dari Saudara ND. Berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sah, KPK kemudian menaikkan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan di Pemkab Sukoharjo ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu 1 Saudari ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2025-2030, 2 Saudara RCH selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Sukoharjo, dan 3 Saudara TRM selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Atas perbuatannya terhadap Saudari ETS, Saudara RCH, dan Saudara TRM disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf E kecil atau pasal 12 huruf F kecil dan pasal 12 B besar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap 3 tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 10 Juli sampai dengan 29 Juli 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dalam kesempatan ini KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penanganan perkara ini,
khususnya kepada masyarakat yang telah menyampaikan informasi kepada kami sehingga tim penyelidik maupun penyidik bisa melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo. Kemudian juga apresiasi disampaikan kepada Polres Surakarta, insan pers, serta juga kepada rekan-rekan sekalian yang tidak pernah henti-henti, dan rekan jurnalis membersamai kami dalam penanganan tindak pidana korupsi. Kami juga ingin menyampaikan bahwa peristiwa ini menjadi ironi karena menunjukkan praktik pemerasan berlangsung lintas periode kepemimpinan kepala daerah, di mana para kepala daerah tersebut mengabaikan amanah jabatan dan tidak menjadikan integritas sebagai pondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tadi disebutkan kan dari kata-kata kunci yang disampaikan itu merujuk ke bupati sebelumnya, ya. Jadi ini lintas periode, ya udah disamakan aja seperti yang dulu Bapak lakukan. Padahal seharusnya ibu ini tahu bahwa itu adalah salah gitu hal tersebut. Tetapi kemudian mungkin karena pada periode sebelumnya itu tidak dilakukan penindakan, dianggapnya itu hal yang benar sehingga diteruskan, atau mungkin tahu itu salah tapi karena belum ada penindakan sehingga dianggapnya ya aman. Itulah pentingnya kami melakukan kegiatan tangkap tangan supaya hal-hal ini atau hal tersebut tidak terulang dan terjadi kembali, karena imbasnya adalah tentunya kepada masyarakat. Modus korupsi yang berulang ini harus kita putus mata rantainya dan menjadi pembelajaran bagi daerah lain, karena modus seperti ini juga rentan terjadi di daerah lainnya. Terlebih selama periode 2025 sampai dengan pertengahan 2026, KPK telah melakukan penindakan terhadap 15 kepala daerah di Indonesia. Jadi kita sudah sampai hari ini melakukan penindakan kegiatan tertangkap tangan di 15 kepala daerah di Indonesia. Semoga ini menjadi ini ya bagi pemerintah daerah yang lain, ya, menjadi cermin jangan sampai terjadi kembali gitu di daerahnya. Bahkan khusus di wilayah Jawa Tengah pada tahun 2025 sampai dengan Juli 2026 telah terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap kepala daerah sebanyak 4 kali, yaitu di Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Pati, serta terbaru yaitu di Kabupaten Sukoharjo. Hal tersebut menunjukkan ketika jabatan digunakan untuk kepentingan pribadi, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat. Karena setiap penyalahgunaan kewenangan bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga mengkhianati kepercayaan masyarakat dan menghambat kualitas pelayanan publik serta mengganggu pembangunan daerah. Apabila terjadi, ya kami juga mengingatkan kepada seluruh pemangku kepentingan bahwa apabila misalkan tadi, di periode sebelumnya itu aman-aman saja gitu. Atau mungkin, ini ada istilahnya, ada KPK nih, tiarap dulu kan gitu, seperti itu kan, tiarap. Nah, kami tidak akan pernah berhenti, dan tentunya ini dari dukungan masyarakat, seperti itu, yang memberikan informasi kepada kami. Ya kalau memang pemangku kepentingan di segala lini itu tidak menghentikan atau hanya karena misalkan ada informasi KPK turun terus berhenti gitu ya, seperti itu, berhenti dulu ya, suatu saat pasti akan ketemu gitu ya, karena ada di beberapa tempat begitu. Nah ini berhenti dulu, ada informasi, nanti mungkin dipikirnya sudah aman gitu kan, sudah aman, dia begitu lagi, pada akhirnya ya tangkap gitu, seperti itu. Selain itu, peristiwa tertangkap tangan ini juga mengkonfirmasi sinyal perlunya penguatan upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Hal ini tercermin dari penurunan nilai dalam survei penilaian integritas atau SPI dari 79,34 tahun 2024 menjadi 76,24 pada tahun 2025, sehingga masuk dalam zona waspada.
Sementara dari aspek tata kelola yang terpotret melalui monitoring, controlling, surveillance for prevention atau MCSP, Pemkab Sukoharjo juga mengalami penurunan, yakni dari 97,43 poin pada tahun 2024 ke 90,88 poin pada tahun 2025. Penurunan ini dipengaruhi oleh capaian area barang milik daerah atau BMD yang hanya memperoleh skor 54 atau berada di indikator merah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.